Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Setelah sukses meraih gelar juara cup, mengunci gelar juara liga, dan memastikan kembali mempertahankan trofi si kuping besar untuk yang ketiga kalinya, hari ini tim saya Sangkuriang FC akan kembali membuktikan diri menjadi salah satu tim terbaik di turnamen tingkat kecamatan musim ini. Experience the journey of being a football manager. Build your club from the ground up. Sign the biggest stars. Develop your tactics. And lead your team to victory in the Champions League final. Ya, hari ini kita akan menghadapi salah satu tim tangguh di babak final Super Cup, yaitu Ngalam 1987 FC, tim asal Kecamatan Malang yang sukses meraih gelar juara Super League untuk yang kedua kalinya, guys. Ya, sepertinya mereka terinspirasi dari Sevilla, tim asal Spanyol yang sukses meraih 6 trofi Liga Eropa sejauh ini. Oh iya, barangkali ada yang belum tahu, jadi Liga Super atau Liga Eropa adalah kompetisi tertinggi kasta kedua setelah Liga Champion, guys. Dan kedua tim yang berhasil sukses meraih gelar juara Liga Champion maupun Liga Super akan saling berhadapan di babak final Super Cup untuk membuktikan siapa yang jauh lebih tangguh musim ini. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, di mana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat para sultan barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Oh ya, jadi Ngalam FC sendiri tergabung satu kompetisi dengan lawan berat kita di babak semifinal Liga Champion, yaitu Tedung Selar FC, di mana saat ini mereka duduk di posisi puncak klasemen Liga. Sementara Ngalam FC hanya bisa duduk di posisi 3 klasemen. Tapi Ngalam FC sukses meraih trofi Super League musim ini, guys. Dan pertandingan ini juga akan menjadi ajang pembuktian penyerang termahal yang saya miliki, yaitu Alpati, striker dengan gaya main target man level master, di mana dia punya misi untuk memecahkan rekor pencetak gol terbanyak di semua kompetisi musim ini. Jadi bisakah dia mencetak gol untuk membawa Sangkuriang FC meraih quadruple pertamanya menghadapi Ngalam FC di babak final Super Cup musim ini? Nah, buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai. Oh iya, jadi gimana nih perjalanan tim yang teman-teman kelola musim ini? Saya harap teman-teman bisa meraih hasil bagus dan semoga teman-teman bisa meraih gelar juara. Oke guys, jadi seperti yang kita bahas di awal bahwa pertandingan di babak final Super Cup hari ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk penyerang yang saya miliki, yaitu Alpati, striker dengan gaya main target man level master. Jadi Alpati sebenarnya sudah terlihat punya talenta bagus sejak dia masih bermain di turnamen tingkat desa, guys, dimana pada debut pertamanya dia sukses mengemas 101 gol dan dia juga sukses membantu Sangkuriang meraih treble winner musim lalu, padahal waktu itu saya belum melatihnya secara individu. Nah, karena bakatnya yang sangat sensasional di turnamen tingkat desa dan semua warga serta beberapa pamong desa beberapa perangkat desa mengetahui hal tersebut, akhirnya kita sepakat untuk mengasah kembali keterampilan Alpati agar dia bisa jauh lebih bagus lagi ketika dia bermain di turnamen tingkat kecamatan, guys. Dan waktu itu saya memberikan pelatihan ekstra keras untuk Alpati, tepatnya di awal musim ini, agar dia bisa memiliki kemampuan di atas rata-rata pemain seusianya, guys. Ya, beruntung Alpati anak yang baik dan telaten, dia sabar banget. Jadi dia sangat senang dengan setiap sesi latihan yang dia lakukan secara individu, hingga dia bisa menjadi pemain bintang yang sangat berbahaya di lini pertahanan lawannya, hingga akhirnya dia bisa kembali membantu Sangkuriang FC, tim yang dia bela, meraih gelar juara di musim keduanya, guys. Nah, buat teman-teman yang kebetulan belum tahu bagaimana cara saya melatih striker dengan gaya main target man agar efektif sesuai dengan gaya mainnya, kamu bisa coba cek videonya di channel saya ya, guys.
Oke, jadi Al-Fatih yang usianya masih 19 tahun atau tergolong masih sangat muda, saat ini dia punya kualitas mutu di angka 172%. Dan pemain ini saya rekrut dari Akademi Remaja 2 musim yang lalu, guys. Kemudian saya melatihnya secara individu dengan modal kurang lebih 1000 booster kondisi yang saya kumpulkan sejak 3 musim lalu atau sejak akun ini dibuat. Nah, tentu banyak yang tidak percaya dengan omongan saya, apalagi buat player baru yang belum paham main top 11. Pasti dikiranya saya menghabiskan banyak uang hanya untuk membuat salah satu pemain bintang seperti ini. Jadi buat teman-teman yang benar-benar belum paham bagaimana cara bermain top 11, sebaiknya kamu coba simak video saya dengan judul Cara Bermain Top 11 Part 1 sampai Part 4. Di sana saya membahas banyak hal yang mungkin bisa sangat bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk pemula. Atau jika memang kamu adalah seorang sultan yang ingin semuanya serba instan dan ingin memiliki pemain bintang dengan sekali geser kanan, kamu bisa beli token. Dan jangan lupa nanti beli tokennya di Kiano Store, harganya lebih murah dan yang pasti amanah. Nah, buat para sultan tentu kamu bisa dengan mudah untuk mendapatkan pemain bintang seperti ini, guys. Apalagi jika kamu punya ribuan token, kamu bisa dengan cepat melatihnya hanya dengan menugaskan pelatih pribadi. Jadi untuk meningkatkan pemain dari kualitas mutu 80% bintang 5 sampai kualitas 172% atau setara dengan kualitas bintang 9, kamu bisa mengeluarkan modal sebanyak 2.220 token, atau jika diuangkan kurang lebih kita harus mengeluarkan modal sekitar 3,5 jutaan. Itu sudah termasuk pajak, dan tentu itu bukan modal yang sedikit untuk kaum gratisan seperti saya, guys. Jadi dengan kualitasnya saat ini, Al-Fatih, striker dengan gaya main target man, sukses mengemas 118 gol dari 50 pertandingan di Liga, 51 gol dari 26 pertandingan di Liga Champion, dan mencetak 41 gol dari 22 pertandingan di Cup selama membela Sangkuriang FC sejauh ini. Dan dengan ketajamannya itu, Al-Fatih musim ini sukses menjadi top skor di Cup dan di Liga Champion, tapi dia agak sedikit kalah produktif dengan penyerang voucher yang dimiliki Bos FC, yaitu Rafael Gonçalves, yang punya kualitas setara dengan striker target man yang saya miliki. Tapi masih ada kemungkinan Al-Fatih bisa mengejar torehan penyerang voucher milik Bos FC, karena hari ini masih ada satu pertandingan penutup di Liga untuk menentukan siapa yang akan menjadi top skornya, guys. Ya, saya harap Al-Fatih, striker target man yang saya miliki, bisa mencetak banyak gol ke gawang lawannya, atau minimal bisa mencetak hat-trick untuk melewati catatan gol penyerang Bos FC, yaitu Rafael Gonçalves. Tapi dengan catatan Rafael Gonçalves tidak mengemas gol lagi di pertandingan penutup kompetisi Liga musim ini. Dengan begitu, Al-Fatih bisa menjadi top skor utama di 3 kompetisi berbeda di musim keduanya membela Sangkuriang FC, guys. Oke, jadi hari ini adalah hari pembuktian untuk semua pemain Sangkuriang FC, di mana kesempatan kita meraih quadruple sudah terlihat di depan mata, dan lawan yang akan kita hadapi hari ini yaitu Ngalam FC, tim asal Kecamatan Malang. Ya, memang dari segi kualitas mutu seharusnya kita lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan mereka, tapi saya ingatkan lagi pada semua pemain, pada semua warga, bahwa pertandingan yang akan kita hadapi adalah sebuah final besar. Lawan yang lolos ke babak final Super Cup jelas punya kemampuan yang luar biasa bagus, karena mereka sudah membuktikan diri menjadi yang terbaik di Super League musim ini. Dan kita juga harus belajar dari babak final sebelumnya, guys. Tepatnya di babak final Cup, di mana kita nyaris kalah menghadapi tim yang punya kualitas lebih rendah dari kita. Jadi siapapun lawannya di babak final Super Cup hari ini, kita harus tetap waspada dan kita harus tetap serius menghadapi mereka, karena kesalahan sekecil apapun dapat berakibat fatal. Laga seketat ini hanya dapat ditentukan oleh sebuah peluang emas. Jadi kita harus hati-hati menghadapi Ngalam FC di babak final Super Cup musim ini. Oke, dan untuk formasinya sendiri kali ini saya masih menerapkan formasi 3511, di mana formasi ini sudah sukses dan cocok dengan skema pemain yang saya miliki, dan sudah terbukti sukses membawa tim saya meraih trofi si kuping besar musim ini, guys. Sementara Ngalam FC menerapkan pakem andalannya dengan formasi 4231, formasi yang punya fleksibilitas bagus antara menyerang dan juga bertahan. Dan jika kita perhatikan di sini bahwa Ngalam FC memiliki penyerang yang cukup tajam, di mana mereka rata-rata mengemas 2 gol lebih di setiap pertandingannya, guys. Dan mereka juga punya lini pertahanan yang cukup solid, di mana mereka hanya kebobolan kurang dari 1 gol di setiap pertandingannya, guys. Jadi jelas dari statistik ini saja kita tahu bahwa Ngalam FC memiliki skuad yang cukup bagus musim ini, dan tentu saja kita tidak boleh meremehkan mereka begitu saja, karena bisa saja justru mereka yang akan mengalahkan tim kita di babak final Super Cup musim ini.
Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Sangkuriang FC versus Ngalam FC di babak final Super Cup musim ini. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Tapi sebelum itu, mari kita ngopi biar kita hoki. Oke guys, laga akan segera dimulai antara Sangkuriang FC versus Ngalam 1987 FC tim asal Kecamatan Malang. Kita lihat pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit pertama dan kedua manajer hadir di sisi lapangan untuk mendampingi timnya masing-masing pemirsa. Dan seperti biasa, sejak menit awal saya akan langsung memberikan bonus latihan menyerang. Dan di sini kita akan menghadapi formasi 4-2-3-1 yang diterapkan oleh Ngalam FC. Kita lihat serangan pertama dilakukan oleh Ngalam FC di menit keempat. Oh, bagus sekali. Ada Ahmad Sutoyo yang berhasil menghentikan serangan yang dilakukan oleh Ngalam FC. Dia adalah penjaga gawang dengan gaya main sweeper kiper yang bermain cukup bagus di pertandingan babak final Liga Champions musim ini pemirsa. Kali ini Sutriono lewat dulu penjagaan Sutriono. Kita lihat tembakan Sutriono dari dalam kotak penalti masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Ngalam FC pemirsa. Dan untuk taktiknya sendiri di sini saya masih menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tekal mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu dan jebakan offside nyala. Ngalam FC kali ini mencoba melakukan tekanan dari sisi sebelah kiri, berbahaya, ada Jikovic di sana. Apakah membawa gol? Dan tidak, ternyata pertahanan yang bagus dilakukan oleh Sutriono. Dia adalah gelandang Engance yang sering mundur ke area pertahanan untuk menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh lawan-lawannya pemirsa. Lemparan ke dalam kali ini Evan Dimas, ada Amo kembali pada Evan Dimas Darmono. Ke tengah ada Sutriono di sana, bagus sekali. Umpan pada Amo cukup tenang, ada Tarmono, berbahaya Tarmono. Luar biasa tembakan yang dilakukan oleh Tarmono, masih bisa diamankan oleh Suwardi, penjaga gawang Ngalam FC pemirsa. Serangan demi serangan di babak pertama dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kali ini Mang Ujang, umpan kepada Sutriono, umpan ke tengah maksudnya ada Pisot, umpan yang sangat baik. Evan Dimas Darmono maksudnya, sayang sekali tackle yang sangat baik dilakukan oleh Del Gierno. Main bertahan dari Ngalam FC di menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan pemirsa. Kali ini Sangkuriang coba melakukan tekanan. Jadi ini pertahanan dari Ngalam FC. Sutriono kali ini menggiring bola dari area tengah, umpan yang sangat baik. Alpati, gol! Alpati nomor punggung 9, striker dengan gaya main target dan berhasil mencetak 1 gol ke gawang Ngalam FC dan membawa Sangkuriang unggul 1-0 atas lawan kita kali ini pemirsa. Skor 1-0 kali ini. Sangkuriang kembali melakukan tekanan. Sutriono, Alpati lewati dua penjagaan. Alpati, Sutriono, bagus sekali Sutriono dan gol kembali untuk Sangkuriang FC. Skor 2-0 di babak pertama. 2 gol beruntun lewat assist dari Alpati. Kali ini kedua pemain bekerja sama dengan sangat baik sekali. 1 gol 1 assist, 1 gol 1 assist untuk kedua pemain di lini serang pemirsa. Amo kali ini mengirim bola tapi sayang sekali bola berhasil direbut dan menghasilkan serangan balik cepat untuk Ngalam FC pemirsa. Dari area tengah ada Gunawan di sana mencoba melewati penjagaan, bagus sekali Gunawan. Oh, bagus sekali kita lihat. Oh, tunggu saja, lagi-lagi serangan yang dilakukan oleh Ngalam FC berhasil dihentikan oleh Pisot. Back tengah dengan gaya main pengolah bola berhasil menghentikan serangan yang dilakukan oleh mereka pemirsa. Sutriono kali ini mencoba melakukan build up. Dari area tengah ada Pisot, umpan ke tengah bisa dipotong, berbahaya, menciptakan serangan balik pemirsa. Pirnai di area tengah, apakah bawa gol? Taufik di sana, bagus sekali Taufik. Oh, sayang sekali Taufik terjebak offside. Kita lihat pergerakan yang cukup manis dilakukan oleh Taufik, tapi bagus sekali dua back yang ada di area pertahanan berhasil menjebak Taufik terjebak offside. Gimana sih ngomongnya? Ya pokoknya berhasil menjebak Taufik. Kali ini kita lihat ada Nielsen lewati penjagaan Nixon, bagus sekali umpan pendek saja Sutriono. Umpan 1-2, kita lihat ada Tarmono di sana. Sutriono kembali, Sutriono, gol! Sutriono, namanya Sutriono, mantap gol. 3-0, skor 3-0. Sangkuriang FC memimpin atas Ngalam FC di menit ke-43, skor 3-0 pemirsa. Main bertahan dari Ngalam FC porak-poranda menghadapi lini serang Sangkuriang FC di menit ke-43, skor masih 3-0 dan mereka mencoba untuk memperkecil ketinggalan. Oh, jelas sebuah pelanggaran yang sangat keras kita lihat dilakukan oleh pemain dari
Sangkurang FC. Wasman mendapatkan kartu kuning. Kali ini Taufik mundur 2 langkah. Taufik berbahaya. Taufik, untung saja kita lihat Amar Sutoyo menjaga gawang. Sweeper kiper berhasil menggagalkan tembakan keras yang dilakukan oleh Ngalam FC. Skor masih 3-0. Di babak pertama, menit 44. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Sangkurang FC dari sisi sebelah kiri. Ada Mang Ujang, umpan kepada Sutriono. Ada Tarmono di sana, umpan yang sangat baik. Alpati, salto yang sangat manis sekali. Alpati, gol kembali untuk Sangkuriang FC. Nomor punggung 9 berhasil mencetak 1 gol lagi untuk membawa Sangkuriang unggul 4-0 atas Ngalam FC pemirsa. Final yang sangat luar biasa untuk Sangkuriang FC, tapi kita punya catatan yang cukup tidak menarik, di mana kita mencetak banyak gol di babak pertama tapi kita kesulitan di babak kedua. Jadi kita akan coba untuk memasukkan pemain pengganti, yaitu Cecep Suricep yang sedang on fire, dan tentu saja Ahmad Saeb, main luar biasa, super sub yang saya miliki di musim ini pemirsa. Formasi berubah menjadi formasi 3-3-1-3. Kali ini Mang Ujang umpan kepada Sutriono, umpan terobosan. Ada Tarmono dari sisi sebelah kiri. Tarmono umpan Rabona, kita lihat sayang sekali tandukan Alpati masih membentur tiang gawang sebelah kiri penjaga gawang Ngalam FC. Dan kita akan coba untuk menekan mereka dengan cukup kuat di babak kedua. Kita coba untuk menerapkan taktik dengan mental tinggi menyerang, kemudian untuk kayak tekanan tinggi. Oh, jelas pelanggaran. Baru masuk Dadang. Chip Kopix melakukan pelanggaran keras terhadap Dadang yang baru masuk di babak kedua, ternyata cedera. Kali ini tembakan Alpati yang sangat manis sekali, tapi bagus sekali. Suwardi, penjaga gawang Ngalam FC, berhasil menepis kulit bundar dengan sangat bagus sekali pemirsa. Dadang yang baru masuk di babak kedua langsung mengalami cedera parah pemirsa. Terpaksa kita harus memasukkan Membuana Keve. Ya, dia adalah wingback sebelah kanan pemain saya. Wasman kali ini menggiring bola dari 4 pemain sekaligus, berbahaya sekali. Bagus, ada Primne berhasil membuang bola dari area pertahanannya pemirsa. Menit 60, skor 4-0. Formasi 3-3-1-3 ini diterapkan oleh Sangkur yang masih belum membuahkan hasil di babak kedua. Membuat KP masuk menggantikan Dedang yang cedera. Kali ini Tarmono kembali ke belakang, ada Wasman kembali pada Tarmono, coba melakukan umpan jauh, maksudnya ada Cecep Suricep, bagus, berhasil menerima bola. Cecep Suricep, bagus, ada Cecep, Mandra, kita lihat Mandra berada di posisi yang tepat menghentikan tembakan, menghentikan bola rebound yang didapatkan oleh nyaris saja oleh penyerang dari Sangkurang FC pemirsa. Menit 70, skor 4-0. Ngalam FC berusaha keras untuk bisa memperkecil ketinggalan, tapi sayang sekali mereka masih belum bisa menerobos lini pertahanan dari Sangkurang FC. Kali ini main Buana Kepe, ada Nelson di sana, maksudnya bagus sekali, bisa direbut dan menghasilkan serangan lebih cepat untuk Ngalam FC. Ada Gunawan di sana, Kuning cukup tenang. Kita lihat Wasman mencoba membayang-bayangi umpan yang sangat baik. Ada Jeep Kopix di sana. Jeep Kopix apakah akan berbuat gol? Jeep Kopix, tembakan Jeep Kopix masih meleset di sisi sebelah kanan dan tembakannya masih membentur tiang gawang dari Sangkuriang FC. Skor 4-0. Kita lihat serangan demi serangan dilakukan oleh Ngalam FC di babak kedua. Mereka sepertinya melakukan perubahan strategi pemirsa. Jeep Kopix kali ini umpan ke belakang. Ada Firnai, umpan yang sangat manis. Oke, kita lihat bola liar dikuasai oleh Purwoto. Bertahan dari Sangkurang FC. Kita akan coba untuk menyerang dari sisi sebelah kanan dengan gaya umpan panjang. Oke, kopi nyaris habis pemirsa. Tarmono kali ini umpan kepada Amar Saeb. Suwardi lagi-lagi menjadi tembok yang cukup tebal di lini pertahanan Ngalam FC pemirsa. Terus-menerus memberikan bonus latihan menyerang dan kita akan terus-menerus menekan lini pertahanan dari Ngalam FC pemirsa. Ada Purwoto yang ke dalam, kali ini Membuana Kepe kembali pada Purwoto, kemudian pada Pisot, kembali pada Membuana Kepe di mana dia tidak bermain di posisi terbaiknya, dan Nielsen. Purwoto kembali, apakah keluar gol? Umpan ke tengah, maksudnya masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh Mandra yang berhasil menyingkirkan bahaya di area pertahanannya pemirsa. Sangkuriang FC masih unggul 4-0 di babak kedua. Kita lihat Wasman melakukan build up yang cukup bagus. Membuat KP, ada Cecep umpan ke tengah, maksudnya Sutriono, bagus sekali. Kita lihat
Kita lihat faktor gol Membuana Kepe, bus, lagi bola rebound ini dapatkan oleh pemain dari Sangkuri yang masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik pemirsa. Skor 4-0 dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Sangkuriang FC berhasil menaklukkan Alam 1987 FC dengan skor 4-0 tanpa balas. Kita lihat luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Sangkuriang FC, dan ini adalah trofi keempat kita yang berhasil kita raih musim ini pemirsa. Jadi kita meraih quadruple dan kita akhirnya berhasil meraih kesuksesan yang belum kita capai di musim sebelumnya, dimana kita selalu gagal di final cup ya, 4 final 2 gagal, jadi 2 runner up cup, dan saat ini kita berhasil meraih semua trofi yang ada. Dan untuk pole position kita lihat di sini bahwa kita unggul 67 berbanding 33%, dan untuk total tembakan kita juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan, di mana 13 kali percobaan tembakan dilakukan oleh Sangkuriang FC, 9 tepat sasaran dan 4 berbuah gol. Sementara Ngalam FC melakukan 5 kali percobaan tembakan, 1 tepat sasaran dan tidak berbuah gol sama sekali. Dan untuk man of the match pertandingan yaitu Alpati, dia bermain sangat luar biasa sekali dengan nilai 9,1 untuk Alpati dan 9,1 untuk Triono. Jadi kedua pemain ini memang punya talenta yang luar biasa untuk Sangkuriang FC, dan saya akan mempertahankan mereka di musim ini. Oke, sementara dari skuad Ngalam FC, mari kita lihat di sini bahwa lini pertahanan dari Ngalam FC bermain tidak maksimal, begitupun dengan lini serang mereka. Binai bermain tidak cukup bagus, begitupun dengan Jeep Koptics. Jadi mereka bermain tidak cukup menarik di babak final menghadapi Sangkuriang FC pemirsa, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Makaya, Coach Ojora Senko, Coach Jarut Hercules, Coach Safriansah DRG, Coach Safril Aditya, Coach M. Rosul, Christian Palex Watanabe, Akiro Eso, dan Coach Egi Zigi. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil menaklukkan Ngalam FC dengan skor telak 4-0 pemirsa. Luar biasa sekali, dan kita masih punya satu pertandingan penting di liga, di mana kita sedang memperebutkan bukan puncak klasemen, bukan, tapi daftar pemain top di liga saat ini, di mana ada persaingan yang sangat menarik. Ya, semoga saja nanti pemain-pemain saya berhasil menduduki puncak pemain top, dan Alpati tentu saja yang saya harapkan agar dia bisa menjadi top skor, dan nanti di awal musim dapat 30% penguasaan bola dan 10 kondisi. Jadi lumayan lah untuk tambah-tambah tim kita musim depan, guys. Oke, dan dengan kemenangan ini otomatis tim saya Sangkuriang FC musim ini sukses meraih quadruple pertamanya, guys. Mantap. Jadi ambisi saya sejak beberapa musim lalu akhirnya tercapai juga, dimana saya punya ambisi di musim keempat saya menangani Sangkuriang FC, saya bisa membawa Sangkuriang meraih quadruple, dan alhamdulillah tercapai. Jadi total selama saya menangani Sangkuriang FC, saya sudah berhasil memenangkan 4 trofi liga, kemudian 3 trofi Liga Champion, 3 trofi Super Cup, dan 2 trofi Cup. Karena di 2 final Cup sebelumnya kita hanya jadi runner up saja, guys. Tapi itu adalah kesuksesan yang cukup bagus karena kita masih di awal. Ya, semoga saja nanti di turnamen tingkat kabupaten kita bisa mempertahankan trofi yang kita dapatkan musim ini. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NN Top 11. Terima kasih untuk partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.